UCL Liverpool akan menjamu PSG nih Pak. Berat kayaknya ya Bu. Persiapannya gimana nih Pak nih? PSG-nya lagi solid banget. Solid banget ya. Kompak, chemistry dapat. Dembele malah jadi striker nih Mir. Iya tuh ya. Gimana nih Mir? Saya grogi di kursi ini ya. Harusnya lolos sih tapi Liverpool. Iya, Liverpool. seharusnya. Tapi Arsenal malah 7-1 semalam. Iya. Karena digadang-gadang nggak punya striker ya, Mikel Merino. Ngaruh ya. Iya, Michael Merino jadinya. Tapi kadang digadang-gadang UCL kalau nggak El Clasico, Liverpool Barca atau Liverpool Madrid sama Liverpool sama berarti Liverpool Barca katanya. Pokoknya semua. Digadang-gadang iya. Antara El Clasico atau Liverpool Barca. Itu gimana tuh Pak? Inter juga punya peluang. Inter sih. Tapi masih Madrid sih kayaknya. Madrid ya. Masih Madrid. Semua pasti akan ngomong gitu ya. Semalam nonton dikit, mainnya emang beda sih. Beda. Ibrahim gila ya. Ibrahim. Habis di trash talk sama Simeone katanya dibales tuh sama gol katanya. Oke tadi? Oke. Basi bener. Ready, 3, 2, 1, action. Halo pemirsa Akurasi TV, kembali lagi bersama di Top of the League. Tentu saja acara yang ditunggu-tunggu setiap akhir pekan, di mana pandit-pandit kita akan selalu memberikan takes yang hot sekali, hot takes ya. Tapi sebelum itu kami segenap tim Akurasi TV ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah di Indonesia dan di mancanegara yang sedang menonton hari ini. Oke. Tanpa lama-lama lagi, kita akan memperkenalkan pandit-pandit kita yang sudah menjadi frequent flyers kalau bisa dibilang ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andika dan Mas Emir. Apa kabar Pak Andika dan Mas Emir? Nif masih berapa nih? 4 jam lagi loh Nif, kurang lebih. Ntar loyo loh. Aduh Pak, saya pakai. Cukup berapi-api, Berarti membangkitkan semangat kita lah. Tadi kita udah kayaknya mau startnya mau modelnya gitu rata gitu. Tapi ternyata ya, ayolah let's go. Tapi sayang sekali segmen pertama nih kayaknya bikin loyo untuk para fans Milan nih Pak. Karena kita akan beranjak ke sepak bola mancanegara di mana AC Milan kembali mendapatkan hasil yang kurang memuaskan setelah menjamu Lazio di kandang sendiri. 2-1 kalah di gol Pedro lewat titik putih. Pedro 37 tahun. Kacau. Mantan pemain Chelsea, Barcelona legend. Ternyata masih punya ada. Luar biasa nih, punya skill yang baik banget ya di Lazio. Ini jersey-nya by the way dalam rangka apa nih Mir? Ini kayaknya sama Off-White deh. Dan mereka lebih banyak jersey daripada menang kayaknya belakangan ini. Iya kan, jersey-nya banyak banget. Makanya saya mencoba untuk tapi kalah membuat tidak usah terlalu sedih dengan ngomongin jersey-nya. Iya, ini Milan ya. Ini warnanya juga apa ya? Warna merahnya juga unik. Ada Jamaikannya juga. Bener. Gitu ya. Terus ini 3 pertandingan masalahnya mereka lawan klub yang semenjana lah ya, boleh kita katakan ya, maksudnya mediocre gitu kan. Langsung Lazio enggak lah, masih tim gede, masih tim Bolonya gede. Tim tahun lalu oke gitu ya, tahun ini kan itu, terus kemudian terakhir lawan Torino juga kalah juga tuh. Kenapa nih ya, kayak misalnya ada pembelian mereka juga kayaknya sebenarnya awalnya juga bagus. Cuma kalau menurut gue sih ngelihatnya susunannya pemain Milan nih sering banget dirotasi gitu. Di pertandingan kayak misalnya Kyle Walker main terus nggak main, apakah memang stamina, apa memang kebutuhan pelatih. Tapi akhirnya kan Sergio Conceição sekarang di hot seat nih. Iya benar. Malah kabarnya kan Fabregas yang mau digoyang nih. Karena dia udah nge-kick Calabria, Morata dan masukin pemain-pemain lain. Jadi ternyata hasilnya kayak begini, nggak menang-menang mulu. Karena sayang banget. Gue ngelihatnya harusnya Milan nih cari pelatih sebenarnya yang kayak ini Pak, yang model-model tren tim gede sekarang, cari yang lebih fresh, yang punya gaya mainnya unik gitu. Nah ini kan Milan belakangan ambil pelatihnya kayaknya yang gayanya gitu-gitu aja kan. Jadi kalau legend siapa, kayak kemungkinan siapa ya kalau misalnya di Milan yang mau jadi manajer? Dulu pernah nyoba Gattuso juga sih ya. Susah juga susah. Ya. Cuman mungkin yang sekarang kan trennya ngambil pelatih-pelatih muda ya. Mungkin Milan menurut gua
cocoknya ambil pelatih yang kayak gitu sih. Di depan sebenarnya tuh nggak ada masalah kalau ngelihat dari sisi quality ya. Kita ngomongin Leo, terus kemudian Jimenez juga udah oke lah sebagai striker gitu kan. Tapi memang di back nih mereka punya masalah besar gitu ya, kayak banyak hal yang ceroboh banget gitu. Kalau ngelihat dari gol-golnya lawan tuh kita nggak bisa ngelihat bahwa sebenarnya ada satu masalah yang nggak cocok dari pelatih, atau memang dari sisi pemain-pemainnya sendiri memang punya hal yang nggak punya chemistry aja gitu. Karena mungkin kalau menurut saya terlalu banyak dirotasi tadi sih. Dan Pavlovic juga kartu merah betul. Kartu merah. Tapi itu juga tackle-nya sih luar biasa. Agak gimana ya, ceroboh. Tadi yang ceroboh banget, udah jelas-jelas dia udah nggak bakal dapat bola itu, bukannya dia kejar untuk coba tutup ruang gitu. Sama kayak yang di match sebelumnya tuh Theo sempat diving kartu merah. Jadi banyak kesalahan konyol juga Milan. Kartu merah. Dan sekarang mereka cukup jauh ya dari zona Champions. Terus kemudian lawannya masih cukup lumayan berat. Sisa-sisanya ada lawan Napoli, lawan Atalanta. Ya, PR buat berat. top 4 sih agak berat sih. Padahal secara pemain sayang banget kalau nggak lolos. Benar. Dan sisanya kayaknya nggak mungkin lah. Misalnya coba pelatih baru lagi kan nggak mungkin lagi gitu ya. Berarti emang bukan di pelatih atau mungkin di pemain lagi. Kita tunggu ya. Tunggu aja ya. Kalau gitu ya, bagi fans Milan mohon maaf ya. Mungkin Anda harus bangkit kembali karena kita harus buru-buru ke Spanyol nih. Iya, khususnya di La Liga Spanyol ya. Ada perubahan klasemen, Pak. Ya. Yaitu Atletico Madrid menggebu-gebu lagi menjadi macan lagi nih di La Liga ya. Dari 5 pertandingan terakhir, Real Madrid nih kemarin waktu lawan Atletico Madrid hanya menang sekali dan kalah 2 kali dan imbang 2 kali juga. Nah, sementara di UCL Real Madrid sangat-sangat DNA-nya di situ. DNA-nya di sana. Gimana Pak? Di La Liga agak terseok-seok, mungkin beda beberapa poin sama Barcelona di peringkat 1. Kemudian ada Atletico Madrid juga menghangatkan perjuangan memenangkan trofi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pertandingan mereka kalah lawan Real Betis, nggak ada yang salah sebenarnya dari Madrid. Memang unlucky lah. Kalau boleh kita lihat gol-golnya juga Betis itu juga 1 dari penalti kan. Terus kemudian dari 6 yards box juga mereka agak clumsy sedikit di Real Madrid. Tapi kalau kita lihat dari sisi part quality, mereka langsung bounce back menang lawan di Champions League lawan Atletico. Itu membuktiin juga sebenarnya bahwa ya di situ mereka bisa mendapatkan quality. Cuman memang mungkin fokus yang kalau bisa kita lihat sebenarnya mulai keganggu, bisa jadi karena mau nggak mau mereka bernafsu banget lah di Champions League. Tapi La Liga gue sendiri seneng sih dengan persaingan kayak gini nih. Serunya apalagi berikutnya pertandingan Atletico lawannya Barcelona. Wah iya. Ya mereka harus bertandang ke Barcelona, itu salah satu gengsi. Gue melihat Atletico bisa curi momen loh. Malah bisa yang mereka yang akhirnya bisa mendeportasi Barcelona balik lagi ke peringkat kedua. Bukan curi momen lagi, curi trofi kali ya. Terakhir juara 2020 Mir. Bener, gue berharap Atletico sebenarnya juara sih sebenarnya karena walaupun Madrid timnya bintang nih, sebenarnya timnya juga bintang semua. Ada Griezmann, Alvarez, Lenormand, banyak pemain bintang lah. Jadi sebenarnya mereka untuk juara deserve juga sih. Dan ini persaingan tiap minggu kita bahas terus kan. La Liga nih nge-switch terus klasemennya, jadi menarik banget. Dan gue cukup menaruh ekspektasi ke Atletico at least sampai terakhir lah masih ada di papan atas, jangan sampai kehabisan bensin. Konsistensi mungkin jadi PR untuk Atletico karena beberapa pertandingan terakhir juga mungkin dibilang terlalu defensif karena cuma bisa menang 1-0 lawan Bilbao dan segala macam. Dan kita lihat kalau pemain biasanya kalau mau main defensif dia masukin Gallagher. Iya, betul. Sementara kalau enggak dia masukin si Lino. Samuel Lino. Kira-kira ada pemain enggak sih yang di Atletico nih yang mungkin selain Julian Alvarez tentu saja yang cetak gol terus ya, yang mungkin jadi sebenarnya nih dia nih engine-nya gitu loh. Dia nih si katalisnya gitu Pak. Sebenarnya masih ada Korea tuh masih ada kan. Korea masih ada. Terus ada kayak di depan juga ada Sorloth sebenarnya. Jadi lumayan variatif sebenarnya pemainnya. Jadi secara tim gue suka sih sebenarnya Atletico nih, komposisi pemainnya bagus-bagus. Jadi harusnya sih
mungkin mental kali ya, mental yang bakal berbicara. Asik. Mereka rata ya, mereka skuadnya rata. Nggak ada yang oke lah. Kita lihat megastarnya juga ada Griezmann dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya kalau mereka di switch dari sisi masalah ngelihat dari sisi rotasi, mereka nggak akan kelihatan kehilangan siapapun itu karena memang quality-nya si Simeone emang dahsyat sih, nanamin dari sisi effort mereka untuk never give up-nya itu yang luar biasa. Jadi ya jadwal kedepannya mereka yang lebih punya kans untuk bisa mendapatkan momentum. Momen yang paling penting adalah ketika mereka melawan Barcelona. Setelah itu boleh dibilang agak sedikit ringan karena mereka masih ada, kalau Barcelona Real Madrid masih ada El Clasico di bulan Mei. Jadi mereka masih banyak sekali rintangannya untuk Barcelona dan Real Madrid sebenarnya. Terus Atletico tuh juga sering nyetak gol di menit-menit akhir. Nah itu kan juga kayak subnya ini emang karena kedalamannya timnya tadi itu, subnya ini juga impactful banget kalau dimasukin. Jadi gue sih berharap Atletico kalaupun gak juara sampai match day 38 nih, 3 tim ini kalau bisa masih bersaing lah. Itu bakal seru banget. Seru banget. Oke, ngomong-ngomong soal Spanyol, ingat David Silva. Pemain yang hijrah dari klub Spanyol ke klub Inggris. Dan itu yang akan kita lakukan sekarang karena kita akan beralih ke Inggris, di mana Manchester United lagi-lagi mendapatkan kekalahan kali ini di FA Cup. Kalah penalti melawan Fulham, ya sempat juga kebobolan di babak pertama oleh Calvin Bassey dan kemudian Bruno Fernandes ya mencetak gol imbang dan kemudian di penalti Joshua Zirkzee gagal mengeksekusi. Bagaimana Pak musim Manchester United bawah Ruben Amorim ini? Ya, ini membuktikan sih sebenarnya kalau misalnya dari sisi nama pelatih ataupun part of dari sisi quality-nya udah nggak kayak zaman dulu lagi. Siapapun pelatih bintang, siapapun pemain bintang berlomba-lomba pengen banget main di MU. Tapi karena memang dari sisi prestasinya sekarang ini boleh dikatakan susah sekali dari sisi di dalam juga di luar lapangan. Di luar lapangan mereka efisiensi luar biasa ya kan, 200 karyawan dipecat. Terus kemudian sampai makan siang sama makan sorenya kan juga akhirnya diganti cuma sandwich ya. Jadi internalnya juga lagi ini banget ya, rombak banget. Berantakan banget. Jadi Amorim kayaknya juga nggak cuma bisa harus menghadapi, ya kemarin dia melakukan pembelaan lah ketika Wayne Rooney mengatakan dia terlalu naif ketika dia ngomongin mimpinya jadi juara. Tapi siapa sih, semua manajer klub besar pasti mimpinya kan jadi juara Premier League. Tapi masalahnya adalah squadnya mereka nih kembali lagi harus dipertanyakan kayak apa achievement mereka, keinginan spiritnya mereka tuh kadang-kadang nggak kelihatan gitu loh sepanjang 90 menit. Ada momen-momen yang lost gitu. Dan sempat ngomong juga kan si Roy Keane kritik Bruno Fernandes. Sebenarnya dia bukan seorang yang setuju nggak Pak? Kapten material nggak Bruno? Apa too much dia? Dia DNA-nya Manchester United saat ini. Nggak ada yang benar-benar sepenting Bruno. Setuju. Kalau nggak ada Bruno kayak lebih parah sih sebenarnya. Ini udah 14. Soalnya gue ngeliat awal musim pemain MU kalau tarik balik lagi ya ke awal musim dibanding sama Chelsea lah waktu itu, dia datengin De Ligt, Ugarte. Nah itu gue kira bakal memperkuat tim ini gitu. Betul. Ternyata malah parah, kayak De Ligt kan sebenarnya ini masih hot-hotnya lah, dia masih 25 kan. Ugarte juga jadi kayak pemain biasa banget. Jadi gitu biasa kan. banget. Ternyata Mazraoui dari Munchen, terus nambah Zirkzee di depan di Italia kan lumayan. Ternyata parah. Terus Amorim juga sempat bilang di presscon, dia bilang gue di sini jual ide, dia bilang. Nah tapi mungkin ini yang takes time juga karena dia kayaknya lumayan idealis banget ya. Maksudnya cara mainnya tuh dia maunya kayak gitu. Main 3 back dan segala macam, dan kayaknya emang musim ini emang ya udah selesai sih ngelihat. Ditambah internalnya PHK, layoff segala macam. Jadi kayaknya emang udah ugal-ugalan dari dalam. Masih pelatih baru juga. Kalau menurut gue sih MU mending lakuin kayak Chelsea tahun lalu tuh. Semua pemain dijual, fresh start lagi, beli pemain muda. Ya mungkin hasilnya nanti bakal papan tengah dulu, tapi ya kayaknya pemain-pemain ini kayak Lindelof lah, terus Casemiro lah, Højlund. Ya Højlund lah gitu. Maksudnya emang kayak udah harus di cut semua sih. Tapi memang
permintaan supporter sekarang paling berat ya, maksudnya menjual MU nih kan, maksudnya mereka nggak setuju dengan owner, tapi siapa gitu, karena boleh dikatakan mereka beberapa tahun ini lossnya cukup lumayan, 300 juta pound sterling, jadi memang betul-betul di banknya juga warnanya merah gitu kan, jadi untuk mengembalikan serba salah nih, makanya akhirnya kacau. It's all about mess gitu di MU, dan menantikan bahwa partai-partai berikutnya juga semuanya jadinya agak susah semua nih, semua pertandingan jadinya susah buat MU, nggak cuma lawan tim besar ya kan gitu. Dan fakta menarik nih, MU ini menjadi salah satu tim terburuk ketika menerima corner kick, Pak. Karena paling banyak salah satu yang paling banyak kebobolan dari corner kick. Kebuktinya Calvin Bassey golnya dari corner kick. Dan Fulham juga mencetak gol yang sama loh, kayak create sebelumnya di Bar ya kan. Apakah masalahnya sang penjaga gawang? Angin-anginan banget ya, memang ya. Onana nih benar-benar kadang-kadang emang keren banget. Gitu. Tapi cuman kembali lagi tuh satu momentum menentukan, hilang semuanya dari sisi masalah confidence backnya terhadap kiper. Karena yang paling penting kan sebenarnya ngejaga gimana para back ini setuju banget bahwa penampilan kiper lagi brilian dan dia bisa main pede banget gitu. Nah makanya kalau dari sisi corner kita jarang melihat memang Onana untuk bisa langsung recover bola ya. Karena memang ngandalin Maguire ataupun De Ligt gitu yang memang betul-betul lebih punya postur tinggi badan. Tetapi memang ya kembali lagi gitu, mungkin udah analisis MU juga mungkin harus dilihat bahwa siapakah memang yang mencoba untuk melihat dari sisi partai-partai tersebut, kelemahan MU udah dibaca berarti kan. Gue penasaran juga kenapa Bayindir kiper cadangan itu jarang banget dikasih kesempatan. Kayak ya nggak apa-apa lah, ini udah hancur gitu, jadi ya why not gitu coba Bayindir, tapi Onana mulu, jadi mungkin karena build up-nya ini mungkin ya sistemnya, jadi kayaknya harus Onana gitu. Ya, sayang sekali. Mungkin mantan-mantan kiper MU juga hatinya cukup senang gitu yang lihat, untung gue kecabut nih gitu kan. Soalnya mungkin De Gea gitu kan. Gue sih tiap weekend ngeliat MU sih seneng nih, maksudnya ngeliat sosmed kayaknya gak cuma kiper hiburan gitu kayak ngeliat MU sekarang tuh. Tapi tentang fans MU masih banyak pertandingan masih banyak di Premier League maupun nanti main juga kalau nggak salah di Europa League. Dia tanggal 7 hari ini. Hari tanggal berapa sih? Tanggal 6. Iya, 5 sekarang. Jumat sahur. Berarti malam Jumat. Sahur ditemani oleh Real Sociedad loh. Lihat nanti tuh ya. Dan selain Real Sociedad juga akhir pekan nanti Manchester United akan menjamu salah satu rival abadinya. Masihkah rival? Itu dia yang akan kita tanyakan di sini. Nah, tapi MU justru bisa step up nih di pertandingan-pertandingan kayak gini. Mereka. Karena lawan Liverpool waktu itu gue nonton mainnya bagus banget justru. Terus lawan Arsenal di FA Cup, Arsenal kalah kan di FA Cup. Jadi menurut gue nih MU malah justru bisa ngasih kemenangan atau ngelawan lah. Benar. Karena dia malah konyolnya lawan tim di bawahnya biasanya. Jadi ini menarik banget sih. Arsenal kalau kalah sih bakal selesai juga buat mereka, soalnya buat mepet Liverpool udah makin jauh. Jadi ini buat MU kalau nggak menang makin deket sama degradasi, Arsenal kalau nggak menang makin jauh sama juara. Jadi ini sih menarik banget sih. Tapi kalau ngomongin ini menarik juga, dan kalau bilang nggak sepanas dulu, kita lihat dulu ada Roy Keane versus Patrick Vieira, kemudian Alex Ferguson, Arsene Wenger. Apa nih faktor yang bikin tidak sepanas dulu nih? Ya memang kalau dari sisi Premier League sekarang memang rivalitas nggak seperti dulu lagi ya. Kalau ngomongin Liverpool MU juga kayak benar-benar udah hilang, nggak seperti ya mungkin karena prestasi MU juga sih membuat seperti itu. Jadi kayak fans-fansnya rival yang dulunya memang mencoba untuk melakukan ya banyak celah-celahan lah di sosmed ataupun ketemu langsung gitu, jadi kayak udahlah gitu loh, diem aja udah gitu kan, better gitu kan, karena udah dari sisi prestasi itu juga salah satu yang membuat ada beberapa mengenerikan MU tuh statusnya sekarang lebih kepada tim yang biasa saja gitu, untuk tidak melihat bahwa rivalitas itu, karena di sini boleh dikatakan akhirnya mentalitinya Arsenal nih yang harus diuji gitu kan, dia betul-betul dalam posisi harus sprint untuk bisa menangkap Liverpool gitu, tapi kalau boleh dikatakan
tadi Emir udah katakan setuju sih. MU ketika lawan tim besar mentalitinya kembali lagi tuh bisa lebih dahsyat dibandingkan lawan tim-tim yang kecil gitu. Apalagi ya meskipun Old Trafford nggak kayak dulu lagi gitu ya. Kita lihat partai ini menarik sih untuk bisa dinantikan. Mereka bisa bounce back nggak? Nggak kayak dulu lagi karena sekarang banjir. Banjir. Prediksi Pak? Mungkin Arsenal, MU dan Arsenal. Imbang aja deh nih partai ini. Ya. 2 sama lah. Emir gimana Mir? Gue juga pengennya imbang sih, tapi gue kayak ngeliat MU bisa menang sih. Jadi 2-1 MU. Wow. 2-1 MU. Ya. Karena bagus Mir. Arsenal kayak itu tadi kan, MU tuh bisa step up. Arsenal nih momen-momen udah 2 musim tiap title race ada slipnya. Nah ini mungkin game bagus, yang prediksi yang bagus karena gue mendukung sangat mendukung prediksi lo karena akan di atas moga-moga nggak kegelincir tuh. Membuat fans MU full nyengir nih. Ya. Tapi ada juga nih satu lagi yang bikin full nyengir karena MU dikabarkan akan mendatangi Asia Tenggara waktu pramusim nanti melawak di Malaysia dan akan melawan Southeast Asian All Star dan kabarnya nih rumornya dipimpin oleh Coach Sintayong, Pak. Bahkan juga Coach Indra Syafri loh katanya. Rumornya juga seperti itu. Gimana nih Pak? Kembali lagi terakhir tuh 2009 dan mereka cancel ke Indonesia karena ada aksi terorisme waktu itu. Ya, all is about how to generate income sebanyak-banyaknya. Pemain nggak boleh libur dulu setelah Premier League. Langsung coba kita cari uang untuk menuju ke Asia menemui fans yang dahsyat. Yang gue takut adalah sebenarnya jangan sampai pertandingan bersahabatan atau friendly match besok itu dijadiin ajang demo sih sebenarnya buat dari fans MU kepada manajemen MU ya gitu. Nah ini yang menjadi salah satu yang cukup menarik. Tapi dari sisi imbas, dari sisi gimana cara sebuah klub, MU tetap melihat bahwa pertandingan friendly match itu adalah partai yang penting untuk bisnis yang penting. Mereka terakhir ke Malaysia tahun 2009, terus ke Asia yang lain ke Hong Kong kalau gue nggak salah itu 2013-an. Nah sekarang mereka balik lagi tuh menjadi salah satu momen yang paling penting juga buat fans di sana ngejaga. Apalagi memang kan salah satunya alasan terpentingnya Malaysian Airlines itu adalah official penerbangan mereka untuk MU sendiri. Jadi ya lawannya kalau menarik sih ada kedapatan moga-moga ada pemain-pemain Indonesia yang bisa ikutan ya. Gue ngeliatnya sih kan sebenarnya kayaknya udah jarang ya tim gede ke Asia Tenggara, apalagi Indonesia udah lama banget. Ini bakal menarik banget karena MU fansnya udah pasti mau gimana pun timnya tadi kita bahas fanbase-nya masih kuat banget, banyak banget fans MU di Southeast Asia ini. Jadi bakal menarik banget apalagi kalau dipimpin beneran tuh sama Sintayong. Orang Indonesia pasti juga makin banyak yang kesana kan, ke Malaysia lagi gue nanti. Masih sisa tuh nasi kandar. Iya, nasi kandar lagi kan. Apalagi kalau ada pemain-pemain kita yang bisa masuk minimal kayaknya Arhan atau pemain-pemain yang main di Asia Tenggara mungkin bisa ikut juga kan. Jadi bakal menarik banget konsepnya lawan Asian All Star. Menarik sekali ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke segmen selanjutnya. Masih di FA Cup nih, ada yang heboh juga nih Pak dan Mir nih, yaitu pemain Crystal Palace, striker Crystal Palace ya, Jean-Philippe Mateta, juga heboh juga nih dia mendapat 25 jahitan di kepala karena setelah dilibas oleh kiper Millwall, Liam Roberts. Wow, 25 jahitan Pak. Itu maksudnya yang gue bingung kenapa harus pakai kaki ya kipernya tuh maksudnya se-urgent itu kah kakinya harus sampai ke kepala gitu karena Ederson pernah kan ke Mane itu kan juga jahitannya Mane ke Ederson itu kan jahitannya juga banyak tuh. Ini parah banget sih menurut gue. Ini apalagi dia harusnya tahu kan udah di luar kotak melakukan kayak gini udah pasti red card lah gitu ya. Terus kembali lagi magisnya FA Cup sih sebenarnya buat dia emosi mungkin ya dari sisi gimana caranya naklukin untuk bisa dapetin ya Millwall gitu kan yang dulu kondang dengan film. Hooligans-hooligans-nya juga Green Street. Nah, ya kan. Kalau nggak salah kan ada Millwall kalau nggak salah dia kan. Di situ makanya mungkin
build up-nya juga udah mungkin FA Cup nih harus ngalahin tim gede nih gitu. Apalagi Crystal Palace si Mateta ini juga on fire nih. Iya, si lagi hot-hotnya sebenarnya oke juga bener. Di FPL nih. Terus yang menarik juga sebenarnya nggak cuman yang berbuat konyol, nggak cuman dia gitu kan, ada Matheus Cunha. Iya, Matheus Cunha. Terus kemudian sama satu lagi si Gordon Newcastle, kartu merah juga yang konyol sih gitu semuanya. Jadi mungkin ya moga-moga jangan ditiru ya hal-hal kayak gini. Parah banget sih. Kenapa harus setinggi itu sih yang gue bilang, tinggi banget itu sampai kena muka gitu. Dan yang salutnya ya bukan salut, mungkin pemain-pemain Crystal Palace nggak begitu ngeliat momennya karena cepet banget gerakannya, cuman nggak ada protes atau nggak ada keributan keributan lah karena mungkin sebenarnya begitu dilihat di replay slow motion sih mengerikan sih itu. Terus gue baca juga kalau nggak salah keluarga Mateta nonton di stadion. Jadi kan kasihan banget kan keluarga. Terus kalau nggak salah supporter Millwall sempat ngecen pas Mateta jatuh nih kayak ya ngecennya nggak enak lah gitu. Padahal dia nih lagi kondisinya parah gitu. Jadi kayaknya kondisi di stadion nih juga lumayan memprihatinkan gitu. Ada keluarga Mateta, terus supporter kayaknya juga malah agak kurang support lah. Tapi untungnya nggak kenapa-napa kan. Itu bayangin aja itu sepatu tuh minimal size 46 tuh pasti itu size 46 mendarat di kepala gitu kan. Pol besi juga bahaya banget itu. Bahaya. Ya udahlah pokoknya ini kiper-kiper klasik Inggris nih yang ini kayak gini nafsu nih, harga diri nih kayaknya soalnya kan FA Cup ya kan. Literally kick and rush ini ya. Di kick beneran di palanya nih. Aduh, parah ya. Kalau gitu setelah kita melihat yang parah-parah dan cukup lelah ya, kita mendingan kembali ke tanah air kita, home sweet home, dan kita akan membahas seorang pemain yang sedang on fire, Victor Detan, di mana menjadi seorang katalis untuk PSM Makassar. 1 assist dan 1 gol untuk pemain asingnya striker Halyeta. Gimana Pak Victor Detan ini? Pemain muda yang sangat potensial. Detan dalam performa yang memang semenjak tampil di AFF tampil stabil di PSM, dipercaya sekali oleh PSM untuk bisa membantu mereka berada di zona yang memang tempatnya PSM di papan atas ya, dan masih perform sangat baik. Dan kita tahu Victor Detan juga mungkin ada beberapa hal yang membuat dia lebih nyaman karena memang posisinya sering diberikan kebebasan juga. Kadang-kadang bisa main dari wing, nomor 10, dan ini boleh dikatakan juga ada beberapa scene di AFC Cup juga dia melayani Halyeta, tapi sekarang giliran dia diberikan assist juga sama Halyeta. Jadi sebenarnya hal yang sangat optimal sekali untuk Victor bisa mencetak banyak kemenangan, membantu dan juga melakukan banyak perolehan statistik gol ataupun assist-nya. Dengan performanya kayak gini Mir, kira-kira nih bakal dipanggil nggak nanti sama Patrick Kluivert? Bisa banget sih, apalagi ini kan kita pernah bahas juga kan, timnas sekarang kita nggak tahu nanti kerangka timnya kayak gimana. Ini bakal kayak fresh lah, tim yang fresh. Jadi kayaknya sih peluangnya masih gede banget buat Detan tembus tim. Apalagi di wing kan sebenarnya emang juga masih terbuka banget kan persaingan. Mungkin di situ ada Egy, ada Strike, tapi itu masih terbuka banget. Jadi peluang Detan sih masih cukup gede sih ngeliat performa dia di Liga 1 sih menurut gue. Tapi terakhir dirumorkan 27 pemain yang bakal dipanggil Patrick itu Detan nggak ada. Kira-kira bakal ada nggak? Gimana Pak? Sampai ke 2008 mungkin ya. Ya mungkin ya dari report dari PSSI lewat Badan Tim Nasional mungkin bisa jadi memberikan statistik ya kan yang terbaru, bisa jadi pengamatan terakhir juga. Masih ada sebelum FIFA match-nya PSM masih main 2 kali lagi dan ini yang menjadi salah satu momen Victor untuk bisa maksimal lah, untuk bisa mencuri hati Patrick Kluivert. Selama belum Garuda calling resmi masih terbuka peluangnya. Betul. Saatnya unjuk gigi untuk Victor. Iya dong. Ngomong soal timnas nih Pak Mir, ada yang heboh juga karena penjualan jersey yang kemarin ini yang ludes itu ya, nggak cuma tiket Bahrain doang yang ludes, ternyata jersey kemarin juga ludes. Itu keuntungannya meraup 150 miliar rupiah. Sempat disebutkan oleh Erick Thohir bahwa PSSI bisa mencapai keuntungan 150 miliar rupiah. Gimana nih Pak Mir? Gila sih, emang hype timnas kan emang setahun 2 tahun belakangan kan emang gila banget kan, dan ternyata diimbangi juga sama angka-angka penjualan jersey dan tiket kan. Jadi
Berarti ini secara nggak langsung emang udah hidup ya Pak ya, kalau kayak gini ya? Ya, menarik ya. Kalau kita lihat kan strategi PSSI kan yang dengan di bawah komando Pak Erick Thohir ini kan membuat satu entity bisnis PT GSI untuk menangani semua IP ataupun commercial revenue yang didapat oleh tim nasional ini untuk bisa memaksimalkan. Nah, salah satunya revenue-nya yang terbesar malah sekarang biasanya kan tiket tuh atau sponsor dari sisi brand gitu. Brand sendiri ada 27 perusahaan tuh yang support PSSI sekarang, luar biasa. Nah, ini sekarang jersey mungkin peringkatnya peringkat 1, wah wajar juga. Sekarang harga berapa? Yang paling murah berapa? Paling murah 200, paling mahal 1,2. Nah, ambil average-nya berapa terus dikali sama 280 juta penduduk Indonesia ataupun ya berapa persen yang bisa scale untuk bisa di fans bola dan juga fans timnas, memperhatikan dari sisi ekonomi juga segala macam, ya wajar sih dapatin 150 miliar. Memang ya moga-moga hilang deh tuh KW-KW. Benar. By the way, saya udah pakai jersey ini main di Fun Football. Bersama Mark Kiefer minggu lalu. Mark Kiefer. Jadi udah punya Mark Kiefer tuh udah punya home sama away-nya. Okay. Kita main langsung, jadi mohon maaf timnas duluan nih kita. Duluan ya. Karena ini nyari bajunya emang maksudnya kita harus war dulu war dulu, bahkan belum tentu dapet. Kayak sekarang nih kalau kita cek di Expo-nya tuh di TikTok live-nya itu nggak dijual juga Pak, yang terbaru ini masih yang lama gitu. Artinya antara udah sold out dan nanti bakal dijual lagi. Jadi dengan angka segini sih wajar banget sih. Emang nyarinya aja susah banget gitu sekarang. Susah banget ya, harus mewar dan cuma satu gitu kan di Expo doang gitu kan. Dan mahal pun orang-orang tetap beli. Betul. Loh. Jadi habis lu des. Dan kalau dibandingin musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kayaknya nggak seheboh ini dan nggak seludes ini Pak Amir ya. Iya, dan kita lihat minat masyarakat yang meningkat dan juga apa yang menjadi faktor nih? Kira-kira apakah desain yang bagus kayak gini atau memang karena timnas udah OTW masuk Piala Dunia nih? Kalau gue ngelihat juga timnasnya bagus, pemainnya juga ya keren-keren sih. Maksudnya mereka mainnya di liga top Eropa dan mereka punya looks yang oke juga, blasteran gitu kan. Jadi pas dipakai mereka itu keren, desainnya juga keren, dan nama punggungnya menurut gue juga jadi keren-keren kalau kita misalnya ngambil Patinama. Nah itu tuh kayak ada unsur nama klasik gitu. Jadi emang udah paket lengkap sih. Timnasnya lagi perform, desainnya bagus, nama-namanya juga kalau kita pakai keren-keren juga gitu. Jadi udah lengkap sih untuk dibeli. Dari brandingnya, logo-logo, font yang timbul semua tuh semuanya kombinasi yang menarik banget, perbaikan banget dari edisi kemarin. Sebenarnya oke juga yang kemarin, kalau boleh dibilang strateginya kan dari sisi sesuatu yang kontroversi itu bisa langsung cepat menaikkan ada sesuatu ya. Apakah memang itu strategi yang dilakukan Expo juga? We never know kan. Kalau bisa boleh dibilang Expo biar sering nih diucapkan kalimatnya segala macam. Baru setelah itu mereka memakai strategi yang pas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Tapi kalau saya pakai bajunya nyaman, nggak ada masalah, cuttingnya juga oke. Terus kemudian kebetulan juga kemarin kedapetan sama dikasih Mark Kiefer lewat Mas Nanang itu dapat jersey pakai nomor 3. Terus kelihatan semuanya is all good gitu. Dari fontnya juga kelihatan nice untuk dilihat, dari sisi angle apapun juga bagus, yang putih juga menarik banget. Terus perpaduan dari sisi crest-nya kan juga, Garudanya juga oke banget gitu. Kerahnya aman, Pak? Aman, semuanya is all good lah dari sini. Dan memang akhirnya nanti kita lihat pasti ketika dipakai pemain bakal lebih keren ya. Bakal lebih banyak lagi ordernya pasti. Nanti kan kita nanti ditaruh di sini lah. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Insya Allah nyampe. Agen Expo di sini. Oke, ngomong soal strategi Expo sendiri, merilis jersey ini ada yang kurang nih tapi nih. Jersey kiper Pak, belum rilis. Tapi kita nggak ngomongin jersey kipernya nih. Kita ngomongin kipernya karena kemarin sudah resmi Emil Audero masuk. Tapi pertanyaannya nih, siapa kiper ketiganya nih Pak dan Mir? Siapa ya? Kalau gue emang mungkin secara postur emang lebih bagus Nadio, tapi gue nggak tahu kenapa emang gue lebih suka Hernando sih karena dia udah lawan Argentina, terus di U23 tahun lalu. Selalu inti lah dia di timnas senior juga. Jadi secara pengalaman sih gue masih Hernando sih. Rika gimana?
Nadeo kandidat yang kuat juga karena meneruskan dia kemarin performanya di timnas juga sebelumnya dia nomor 1 juga, terus kemudian juga deputinya Martin Paes, adanya si Emir Odero nih, Emil, salah, akhirnya dia nyerah juga, nyerah juga ya udahlah gitu ya untuk balik lagi ke negara Indonesia ini. Nah kalau dari ke kiper ketiga Hernando dengan performa di Persebaya kemarin lagi bad form nih sebenarnya di Persebaya, akhirnya benar-benar kelihatan bahwa dia itu adalah kiper bagaimana reaksinya, antisipasinya ya kan, dari sisi dia juga leadershipnya juga bagus sekarang. Jadi untuk yang ketiga mungkin juga setuju sama Emir sih. Mungkin kali ini Hernando. Versus Australia siapa yang starting? Ini asumsi Audero udah berarti udah masuk Paes Paes tetap ya. Gue juga tetap masih Paes sih. Lawan Bahrain? Paes juga lah. Masih, gue menurut gue Paes masih nomor 1 sih. Masih nomor 1 ya. Paes nomor 1 dia belum nomor 1. Walaupun si Audero main di Inter, main di Juve, top flight-nya di Italia, kemudian sekarang mungkin di Palermo di Serie B. Tetap Paes ya. Karena dia udah dapat juga ya chemistry sama pemain-pemain yang lain. Kalau Audero kayaknya perlu satu pertandingan sebenarnya friendly match untuk dia bisa udah adjustment sedikit lah. Bagaimana sih sebenarnya dari sisi karakter timnas tuh bagaimana juga untuk melihatin ini. Kalau Martin Paes saya yakin udah sama semua pemain di yang dipanggil timnas di terutama di defender, dia pasti udah sangat klop juga. Martin Paes tak tergantikan teman-teman. Ya. Oke, itu dia segmen-segmen yang menarik kita telah bahas semuanya ya, dari mulai sepak bola mancanegara sampai timnas Indonesia. Dan sekarang adalah mungkin segmen yang paling tunggu-tunggu nih oleh para pandit kita, ya kan? Yaitu adalah pro atau kontra. Oke, saya akan melemparkan argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversial atau mungkin sudah biasa, dan para pandit kita akan beradu argumen. Dan pernyataan yang pertama adalah peraturan musim 2025-2026 yang diwacanakan IFAB bahwa kiper yang terlalu lama megang bola akan dihukum dengan tendangan sudut atau corner kick. Kalau nggak salah 8 detik. Iya, 8 detik. Gimana? Setuju atau tidak? Pro atau kontra? Kalau gue mungkin sebenarnya nanti balik lagi ke kebiasaan kali ya. Mungkin karena kalau dilihatnya sekarang aneh gitu, tapi mungkin nanti bakal make sense. Tapi kalau untuk sekarang emang ngeselin sih tim kita ketinggalan, tim lawan buang-buang waktu gitu kan. Gitu kan. Tapi yang gue bingung tuh maksudnya dihitungnya tuh lagi dari tengkurap atau udah dari berdiri gitu. Nah, itu kan yang masih agak rancu ya. Kadang kan emang butuh text time kali ya untuk dibawa. Jadi mungkin di situ agak rancu tuh 8 detiknya tuh dihitung dari mana. Dan kalau emang beneran diterapin di IFC, di FIFA juga ya, semoga ya. Gitu kan. Jadi kalau gue mungkin untuk sekarang sebenarnya setuju harus dihukum sih kiper kalau kelamaan dihukum, tapi cornernya ini sih. Kenapa? Ya. Tapi ya gue pro sih. Tetap harus dihukum sih. Gimana, Pak? Pro atau kontra, Pak? Kalau dari sisi masalah hukumannya sih nggak setuju gitu. Kalau dilihat dari sisi corner kick itu biasanya malah terlalu lemah ya. Karena sebenarnya yang Emir katakan tadi, penghitungan itu tuh sekarang aja udah banyak yang miss. Kalau misalnya kita, makanya banyak pemain kan kayak langsung kalau udah ketinggalan dia pasti ngitungin kita pas megang bola kan gitu. Nah itu aja sendiri dari sisi FIFA juga nggak memberikan standarisasi yang pas. Apakah sebenarnya kayak misalnya kita ngomongin di basket lah gitu, ada yang namanya backcourt violation, terus kemudian dari sisi masalah hal-hal yang kaitannya dari sisi shot clock, kemudian the adjustment dari ada beberapa hal dari FIBA, NBA 3 second gitu ya. Nah ini yang sebenarnya harus dilihat sungguh-sungguh lah gitu nih. Hukumannya masih terlalu ringan tuh kalau misalnya corner kick. Kalau nanti nggak ada masalah lah gitu kan. Terus nanti pemain janjian aja juga sama pemain, ya itu ngomongin kalau udah match fixing dan lebih ribet lagi gitu kan. Jadi mendingan punishment-nya diperberat sih harusnya. Langsung aja kalau misalnya tadi yang dikatakan penalti, ataupun misalnya kayak misalnya gue lebih suka kayak misalnya mengadopsi sebenarnya peraturan di hoki es. Jadi kalau yang kayak gitu dihukum dulu beberapa menit misalnya. Jadi kipernya udah kartu merah dulu misalnya sementara misalnya kayak se ekstrim itu kalau perlu gitu kan. Jadi masukin kiper cadangan, dia yang di ini dulu misalnya. Kalau mau ribet tambah ribetnya sekalian gitu kan. Kalau enggak ya
agak ribet, sekarang yang penting harus menyesuaikan dulu dari sisi peraturan yang ada aja lah gitu. Jadi yang penting ya, corner kick enggak lah. Nah, ya. Tapi di hukum setuju ya Pak ya? Setuju. Kalau gue itu sih, maksudnya perhitungan waktunya nih startnya dari mana? Kadang kan kiper save-nya bener-bener full stretch, dia harus takes time dulu kan. Dan emang ada juga yang kalau di PSSB gitu sih. Jadi maksudnya waktunya ini masih rancu gitu. 8 detik dari mana? Lu setuju gak nih? Hah? Saya setuju mengadopsi hoki, Pak. Ya, tadi gitu kata ya. Bapak, cuman yang pukul-pukulan. Waduh, bukan ngapain. Puasa. Oke. Kalau hoki emang boleh pukul-pukulan ya Pak ya? Emang kayak disengaja. Amerika juga sengaja, kan namanya juga men-create drama kan semuanya. Abis itu dia dua-duanya penalti 2 menit. Kalau nggak salah 2 atau 5 menit, lupa peraturannya. Gitu. Selanjutnya ada yang seputar peraturan juga. Kali ini dari Gerard Pique. Si yang megang Kings League nih, lagi viral-viralnya kan. Pertandingan Kings League, dan mengatakan bila bahwa pertandingan berakhir seri, kedua tim masing-masing mendapatkan 0 poin atau tidak ada poin sama sekali. Jadi hitungannya dua-duanya kalau seri 0-0. Oh, kalau seri 0-0. Kalau serinya skor kacamata, dia bakal dua tim itu masing-masing tidak mendapatkan poin, Pak. Berarti kayak kalah dua-duanya nih. Ya berarti sekalian aja kalau kayak gitu caranya yang dihitung adalah gol dicetak ya kan, kalau hampir sama dong kalau gitu. Kalau misalnya itu. Cuma memang pada dasarnya si Pique itu kan dia komen adalah nggak fair. Penonton itu udah beli tiket mahal gitu kan, apalagi sekarang kalau misalnya yang premium kan susah tuh dapat pertandingan yang jatahnya season tiket, pasti dia beli di broker gitu ya, di market yang memang udah bebas gitu, mereka jualnya kan pasti bisa double 200 euro, 300 euro, bahkan ribuan euro, ratusan ribu euro gitu. Nah tiba-tiba pertandingannya 0-0, emang bete sih ya. Gitu. Mungkin karena Pique dia bikin Kings League, jadi dia mikirin sekarang entertainingnya gimana. Kalau gue lebih setuju, sebenarnya gue juga nggak suka hasil seri, tapi itu gue suka drama adu penalti. Jadi kalau mau seri adu penalti, jadi di liga misalnya berapapun skornya seri adu penalti. Berarti nggak ada seri berarti? Nggak ada seri. Kalau gue lebih prefernya kayak gitu dibanding 0-0 atau berapa, karena ada hasilnya lah, ada pemenangnya di setiap pertandingan kalau adu penalti. Jadi mungkin nanti perhitungan poinnya bisa diatur, tapi kalau yang tadi gue kurang setuju. Kalau mau diganti seri ke adu penalti, itu gue baru setuju. Berarti kayak basket ya, nggak ada seri ya, jadi ada yang menang. Terus kalau seri. Oke, last but not least ya, terakhir tapi yang paling mutakhir ya, pertandingan Liga 1 saat bulan Ramadan nih, saat sekarang lebih seru dibanding pertandingan saat bulan-bulan biasa. Pro atau kontra? Kemarin sih nonton Persebaya Persib seru sih, 4-1. Ya. Tapi mungkin kayak sama aja sih, maksudnya tergantung pertandingannya sih. Kalau emang pertandingannya big match pasti tetap seru. Jadi kayak menurut gue tetap sama aja. Saya kontra di sini. Kontra ya? Saya kontra. Oke. Gimana Pak? Kontra dia beliau? Enggak, kan debat harus ini ya, beda sebenarnya. Oh, jadi harus dilawan ya? Ya harus dilawan. Ceritanya gue ngambil sudut sisinya adalah oke, gue setuju sih ya. Karena mungkin ada beberapa mungkin pemain asing, salah satunya punya kelebihan, mereka bisa tampil lebih maksimal karena mainnya malam kan, udaranya mungkin lebih adjust, lebih kepada oke lah sejuk-sejuk semilir gitu. Tapi dibandingkan main sore yang biasanya mungkin mereka panas gitu. Cuman kalau dari sisi masalah entertain quality match-nya adalah sebenarnya ya kembali lagi Liga 1 itu menghadirkan kejutan-kejutan luar biasa. Kayak kemarin lah Persebaya Persib tuh salah satu very entertaining match sih gitu. Oke. Jadi ya saya tadi mengatakan bahwa ya cuman pokoknya mau ngelawan Emir aja sih. Saya mempertahankan dikit ya. biar panjang ya. Soalnya kick-off-nya ini kan 8:30 WIB. Nah, yang WIT ngikut 8:30 juga. Jadi kayaknya lumayan kemalaman juga menurut gua kick-off-nya 9:30 malam kan. Jadinya kalau di Bali misalnya kan 8:30 WIB berarti 9:30 jam dia kan. Ada beberapa ini juga hal yang mau coba klub-klub lokal tuh request, mungkin kemarin Semen Padang jam 9 sih kick off-nya. Jadi mungkin akhirnya ngambil periode dari sisi masalah, dari sisi ibadah di sholat raweh dan segala macam baru selesai. Itu Semen Padang kemarin jam 9 sempat main.
habis pulang tarawih langsung pakai sarung tuh kan. Iya, nanti kan timnas lawan Bahrain juga jam 20.45 kick off. 20.45. Nonton tapi nonton di VIP ya, gue di VIP. Enggak. VIP ketemu Mas. Enggak, bercanda. Upper. Baru ingat soalnya dia masih puasa. Enggak boleh bohong. Upper. Saya upper. Oh, udah dapat ya. Saya upper. Insyaallah upper. Insyaallah. Bapak gimana? Hah? Ya kita lihat nanti. Oke, itu soalnya udah 10 hari terakhir ya. Iya benar juga sih. Tapi seru lah, itu partai yang harusnya bisa dukung timnas di mana saja lah. Prediksi dong, boleh nih. Langsung boleh. Dari Liga 1 langsung. Gak apa-apa dong, ini top of the league. Iya, no bridging Top of the league edisi yang lain nanti. Oh gitu. Iya, simpan saja. Silakan prediksi sendiri. Menang lah, bantai kalau bisa ya Bahrain. Coba berapa? 2-1 deh. 2-1. Bantai namanya. Kok bantai? Semangatnya bantai. Gitu. Oke, itu dia merangkum Top of the League episode 5 hari ini. Dan sebelum saya akhiri, kami segenap tim Akurasi TV terus mendoakan teman-teman di Jabodetabek yang sedang mengalami banjir bandang, khususnya di daerah Bekasi. Jangan lupa teman-teman untuk mendoakan teman-teman kami yang di sana. Semoga mereka semua diberikan ketabahan dan kesabaran dan terus semangat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you episode 6. Ciao.